Tajuk Radio Silaturahim, edisi Jumat, 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 7 Januari 2022, diberi judul Mu'alaf yang gigih mendakwahi keluarganya. Nama aslinya Debbie Rogers, warga Skotlandia. Ia memutuskan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Aisyah Buta. Kisahnya cukup menakjubkan tentang bagaimana dirinya memeluk Islam dan mengantarkan hidayah kepada 30 orang lebih keluarga dan kerabatnya. Keluarga Rogers adalah orang-orang Kristen yang taat. Mereka secara rutin menghadiri pertemuan Salvation Army. Ketika semua remaja di Inggris mencium poster George Michael, seorang artis, Debbie Rogers lebih suka memasang foto-foto Yesus di dindingnya. Namun, dia menemukan bahwa kekristenan tidak cukup. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan dia merasa tidak puas dengan kurangnya struktur disiplin untuk keyakinannya. Debbie Rogers masih seorang gadis, Kristen pula, taat, berusia belia saat mengenal seorang hamba bernama Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya, Muhammad Buta, ketika dia berusia 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Aisyah sering melihatnya sholat di ruang belakang. Menurutnya ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Kemudian dengan bantuan Muhammad, dia mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Pada usia 17, dia telah membaca seluruh isi Al-Quran dalam bahasa Arab. Sungguh, seluruh isinya sangat masuk akal. Debbie Rogers, yang kemudian bernama Aisyah, membuat keputusan untuk masuk Islam. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban besar yang kubawa di pundakku terlempar. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir. Demikian ungkap Aisyah. Meskipun dia telah menjadi mu'alaf, orang tua Muhammad ternyata menentang pernikahan mereka. Mereka melihatnya sebagai wanita barat yang akan menyesatkan putra tertua mereka dan memberi nama keluarga yang buruk. Meski demikian, pasangan ini menikah di masjid setempat. Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibu dan saudara perempuan Muhammad yang menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya yang menolak untuk hadir. Nenek tuanya yang membuka jalan untuk ikatan di antara para wanita. Dia tiba dari Pakistan, di mana pernikahan campuran ras bahkan lebih tabu. Neneknya bersikap keras ingin bertemu Aisyah. Dia sangat terkesan oleh fakta bahwa calon cucu menantunya itu mempelajari Al-Quran dan kultur keluarga Muhammad. Neneknya lah yang meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah. Sementara orang tua Aisyah, Michael dan Mayori Rogers, meskipun menghadiri pernikahan, lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka, shalwar kamis tradisional, dan apa yang akan dipikirkan tetangga. 6 tahun kemudian, Aisyah memulai sebuah misi dengan mengantarkan hidayah kepada mereka dan anggota keluarga lainnya. Suami saya dan saya berdakwah pada ibu dan ayah saya, memberitahu mereka tentang Islam, dan mereka melihat perubahan dalam diri saya. Demikian ungkap Aisyah. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengubah namanya menjadi Sumayyah dan menjadi seorang muslim yang taat.
Dia mengenakan jilbab dan melakukan sholat tepat waktu dan tidak ada yang berarti baginya kecuali hubungannya dengan Tuhan. Demikian dikatakan Aisyah. Ayah Aisyah lebih sulit didakwahi. Jadi dia meminta bantuan ibunya yang baru masuk Islam, yang sejak itu meninggal karena kanser. Ibu saya biasa berbicara dengan ayah saya tentang Islam, dan suatu hari kami duduk di sofa di dapur dan dia berkata, "Apa kata-kata yang kamu ucapkan ketika kamu menjadi seorang muslim?" Aku dan ibuku terkejut dibuatnya. Ayah pun bersahadat. 3 tahun kemudian, saudara laki-laki Aisyah masuk Islam melalui telepon. Kemudian istri dan anak-anak dari saudara lelaki Aisyah itu pun turut masuk Islam. Diikuti oleh putra saudara perempuannya. Itu tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mu'alaf, Aisyah mengalihkan perhatiannya ke lingkungan kediamannya di Cowcadence yang penuh dengan deretan flat rumah petak abu-abu. Setiap hari Senin selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah telah membuka majelis di sana. Islam untuk wanita Skotlandia. Sejauh ini dia telah membantu untuk mengkonversi lebih dari 30-an orang, para wanita yang datang dari berbagai latar belakang yang membingungkan. Trudy, seorang dosen di Universitas Glasgow yang mantan Katolik, menghadiri kelas-kelas Aisyah murni karena dia ditugaskan untuk melakukan penelitian. Tetapi setelah 6 bulan belajar, dia pun masuk Islam. Salah satu motivator Aisyah untuk mendakwahkan Islam adalah suaminya, Muhammad Buta. Walaupun ia tidak begitu terdorong untuk mengubah pemuda Skotlandia menjadi saudara Muslim, tetapi tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk memastikan kelima anaknya tumbuh sebagai Muslim. Dan kalimat indah yang selalu Aisyah kenang dari Muhammad, "Saya merasa kita sudah saling kenal selama berabad-abad dan tidak boleh berpisah satu sama lain." Menurut Islam, Anda bukan hanya mitra seumur hidup, Anda bisa menjadi mitra di surga juga selamanya. Ini hal yang paling indah. Menurut Aisyah, ini sangat romantis. Wallahu a'lam bissawab.